Hello student, how are you today? Hopefully you are in good condition. And today we'll start our lesson about IPS dengan judul Manusia, Tempat, dan Lingkungan. Okay, I hope you enjoy this lesson. Nah, sekarang kita belajar yang pertama itu adalah pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Nah, ruang itu adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Gitu ya. Nah, next. Sedangkan interaksi antar ruang itu adalah sebagai akibat dari perbedaan karakteristik ruang yang saling berinteraksi karena saling membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya di dalam bumi yang berputar ini atau sering kita sebut dengan globe. Nah, ada perairan, ada daratan. Nah, jadi orang yang tinggal di sekitar perairan dengan orang yang di pegunungan pasti karakteristiknya berbeda. Nah, makanya terjadi yang namanya interaksi antar ruang. Oke. Nah, interaksi antar ruang itu dikatakan dapat berupa pergerakan orang, pergerakan barang, bahkan penyampaian informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Oke? Nah, kita lanjut ya. Iya, ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Nah, apalagi manusia itu adalah makhluk sosial, artinya makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, makhluk yang membutuhkan orang lain. Nah, yang pertama dikatakan saling melengkapi, complementarity atau regional complementary. Nah, di sini Miss kasih sebuah ilustrasi yang seperti di sini wilayah A dan ini wilayah B. Wilayah A ini surplus sayuran, artinya penghasil sayur-sayuran, jadi banyak sayurannya. Sedangkan wilayah B itu penghasil ikan, banyak ikannya. Surplus itu artinya banyak, lebih gitu ya. Nah, otomatis wilayah A ini pasti menjual sayur, sedangkan wilayah B menjual ikan. Nah, wilayah A pasti butuh ikan, sedangkan wilayah B pasti butuh sayur. Nah, jadi antara wilayah A dan wilayah B pasti saling membutuhkan. Itu yang namanya interaksi antar ruang, saling melengkapi. Oke. Nah, next. Yang kedua, kesempatan antara, intervening opportunity. Nah, jadi maksudnya di sini adalah wilayah A tadi adalah surplus sayuran minus ikan. Wilayah B surplus ikan minus sayuran. Nah, tapi jaraknya jauh. Gitu ya. Jaraknya agak jauh. Nah, sedangkan kita kan maunya jangan terlalu jauh gitu ya. Nah, ada daerah lain. Wilayah C misalnya yang surplus ikan minus sayuran. Artinya wilayah B dan wilayah C ini sama kondisinya. Sama-sama banyak ikan tapi sedikit sayuran antara B dengan C. Sedangkan A tadi dia banyak sayuran, surplus sayuran dan minus ikan. Nah, si A ini berpikir daripada ke wilayah B jauh-jauh, mendingan ke wilayah C yang jaraknya lebih dekat. Itu. Jadi kesempatan A untuk berbelanja atau berinteraksi dengan si C lebih besar dibanding si B. Kenapa? Karena A dengan C lebih dekat. Oke? Nah, next. Yang ketiga, kemudahan transfer atau transfer ability. Nah, pengangkutan barang memerlukan biaya. Biaya yang dikeluarkan harus lebih rendah dibanding keuntungan diperoleh. Jika biaya lebih besar, berarti kan rugi. Nah, jika tidak dapat solusi termurah atau terbaik, terkadang orang tidak melakukan kegiatan tersebut gitu. Nah, oke. Sekian materi hari ini. Semangat terus belajar dan sampai bertemu di materi selanjutnya.